Agen rahasia bocorkan Jairudin Uwel dan Pascal Struijk positif bela timnas Indonesia. Messi Hilgers dan Eliano akhirnya sah pindah federasi, fix debut lawan Bahrain. Madam Pang temui Erick Thohir, puji pasukan Sintayong. Jaya dan Osterwolde susul Messi Hilgers dan Eliano gabung merah putih. Martin Paes terharu sebut main di timnas adalah puncak karirnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand yakni Madam Pang bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Madam Pang belak-belakan mengaku bangga dengan timnas Indonesia yang berhasil menembus ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim kuat lainnya seperti Thailand hingga Vietnam sudah gugur. Madam Pang mengatakan sangat senang melihat perjuangan tim asuhan Sintayong dalam fase tersebut. Sebab timnas Indonesia kini bersaing dengan tim-tim berkualitas. Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia, berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang. Di sisi lain, Erick Thohir menegaskan, pertemuan Madam Pang dengan dirinya juga membahas beberapa hal soal perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Madam Pang ini pun membuka peluang kerjasama antara kedua negara. Erick Thohir menyinggung soal potensi kerjasama antar dua federasi tersebut. Menurutnya tak menutup kemungkinan di masa depan kedua federasi tersebut bisa bekerja sama untuk event internasional. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Asia Tenggara, termasuk potensi kerjasama antar dua federasi di masa depan untuk event internasional, kata Erick Thohir. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong menerima kabar baik. Ya, Messi Hilgers dan juga Eliano Renders dikonfirmasi resmi menyelesaikan proses perpindahan federasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, Messi Hilgers dan juga Eliano Renders telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai disumpah di Brussels, Belgia pada Senin 30 September 2024 lalu. Meskipun masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kontra Bahrain dan juga Cina, namun tugas PSSI sebenarnya belum selesai setelah sumpah menjadi warga negara Indonesia tersebut. Karena mereka perlu mengurus perpindahan federasi kepada FIFA dari KNVB ke PSSI. Beruntungnya pada Kamis 3 Oktober 2024, Erick Thohir selaku Ketum PSSI mengonfirmasi bahwa proses perpindahan federasi sudah rampung. Oleh karena itu, Sintayong dipastikan bisa mengandalkan Messi Hilgers dan juga Eliano Renders dalam laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan juga lawan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Hilgers dan Eliano resmi pindah federasi. Demikian keterangan yang disampaikan oleh PSSI. Kehadiran Messi Hilgers dan juga Eliano Renders diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin penuh pada bulan ini. Kendati begitu, Erick Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan juga Cina. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia ataupun Jepang dan tim-tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, kata Erick Thohir. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Messi Hilgers dan juga Eliano Renders, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan juga Cina, tambah Erick Thohir. Salah satu YouTuber asal Indonesia, yakni Yusa Nugraha, mengungkap dua nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Seperti diketahui, Yusa dikenal sebagai orang yang memiliki kenalan pemain-pemain di Eropa. Wajar hal itu dikarenakan dirinya sempat menjadi pemain profesional beberapa tahun belakangan. Ia juga sempat menimba ilmu sepak bola di salah satu klub Belanda seperti HBS Groningen. Kini, dirinya lebih sering berkecimpung di balik layar dunia sepak bola. Salah satunya mengenalkan timnas Indonesia kepada para pemain keturunan. Beberapa pemain keturunan seperti Jair Zas, Ragnar Oratmangon, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan lain-lain sudah pernah diwawancari olehnya. Hasilnya adalah semua pemain tersebut kini dengan bangga membela skuad Garuda di berbagai turnamen.
Relasinya yang banyak membuat dirinya layak disebut sebagai agen rahasia khusus untuk pemain keturunan Indonesia. Baru-baru ini, Yusa Nugraha mengunggah sebuah video di kanal YouTube miliknya soal calon pemain yang kemungkinan besar akan bergabung dengan tim Merah Putih dalam beberapa waktu mendatang. Beberapa nama ia sebutkan, namun ada 2 pemain yang paling menarik untuk dibahas. Ya, Jairo Ridwan dan juga Pascal Struijk dikabarkan memiliki kans yang cukup besar untuk bergabung dengan tim besutan Sintayong. Yusa Nugraha membeberkan bahwa ia mendapatkan informasi dari salah satu rekannya di Belanda yang mengatakan bahwa Jairo Ridwan sudah memberikan lampu positif kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Ada sedikit bocoran dari temanku yang podcast juga di Belanda. Dia bilang kalau Jairo Ridwan positif akan ke Indonesia. Jairo mempunyai darah Indonesia yang berasal dari Banda Neira, Maluku Tengah, kata Yusa Nugraha. Sementara itu, Yusa Nugraha juga sedikit memberikan informasi soal Pascal Struijk. Ia menyebut bahwa Pascal Struijk berpotensi besar gabung timnas Indonesia. Pascal Struijk sekarang bermain di Leeds United yang berada di Liga 2 Inggris. Dia memiliki garis keturunan dari kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia. Dia juga beri sinyal kuat bakal gabung, tutup Yusa Nugraha. Messi dan Elino Renders berpotensi mengajak pemain Fenerbahce, yakni Jadon Osterwolde, gabung timnas Indonesia. Akun Instagram @pemainketurunan.id mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Messi dan juga Elino Renders mengajak sahabatnya Jadon Osterwolde. Jadon Osterwolde sejatinya sudah didekati oleh PSSI sejak tahun 2020 lalu. Saat itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jadon Osterwolde yang kala itu satu tim dengan Messi di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jadon Osterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B, yakni Parma, pada Januari 2022. Bermain 24 kali selama 1,5 tahun membela Parma, Jadon Osterwolde diboyong klub raksasa Turki yakni Fenerbahce. Hebatnya, Jadon Osterwolde langsung muncul sebagai pemain andalan Fenerbahce di musim pertamanya. Ia bahkan tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi bersama dengan Fenerbahce dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jadon Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga Turki 2023-2024 dengan 99 angka, cuma terpaut 3 poin dari Galatasaray selaku tim juara. Jadon Osterwolde merupakan sahabat dari Messi dan Elino Renders, yang notabene mereka berdua baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Jadon memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Messi dan Elino sejak mereka kecil. Dengan 2 orang sahabatnya telah memastikan untuk timnas Indonesia, tampaknya kasus Jadon untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar, kata media tersebut. Musim ini di bawah pelatih Jose Mourinho, Jadon Osterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama dengan Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau sekitar 219 miliar rupiah? Martin Paes sebut dirinya mencapai puncak karirnya dengan membela timnas Indonesia. Sebab dia merasakan atmosfer yang sangat luar biasa ketika membela skuad Garuda. Momen itu khususnya dirasakan Martin Paes kala membawa timnas Indonesia menahan imbang 0-0 Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam laga itu, timnas Indonesia tampil di SUGBK yang dipadati oleh 70.000 penonton. Jadi, jumlah tersebut hampir memenuhi stadion itu karena memiliki kapasitas 78.000 penonton. Martin Paes pun merasakan pengalaman luar biasa dapat bermain dengan dukungan puluhan ribu penonton. Dia mengaku tidak menyangka dapat berada dalam momen seperti itu dalam karir profesionalnya. Saya rasa ini adalah momen puncak karir saya sejauh ini dalam hal bermain di depan para penggemar sendiri. Saya pernah bermain di Stadion Ayak yang dihadiri 60.000 orang, tetapi kemudian mereka mencemooh dan membenci saya, kata Martin Paes. Martin Paes mengatakan dukungan supporter membuatnya begitu bersemangat menampilkan performa terbaiknya. Terbukti dia cukup apik mengawal gawangnya sehingga tak kebobolan. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar ada untuk kami di sana. Sekali lagi, saya merasakan begitu tenang dan merasakan energinya.
Hampir seperti Anda harus melakukannya untuk mereka. Dan itu luar biasa, ucap Martin Paes. Martin Paes mengatakan kerjasama antar pemain timnas Indonesia cukup apik. Jadi setiap pemain bisa saling melengkapi satu sama lainnya saat turun laga. Untungnya, permainan berkembang dengan cara yang memungkinkan saya banyak membantu tim, jelas Martin Paes.